Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam, lahir di Bethlehem, Palestina, cucu dari Imran. Keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki sejumlah mukjizat yang diterangkan langsung dalam Al-Quran. Namun, apa sajakah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Tonton terus video ini untuk mengetahui mukjizat apa saja yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakkur Fiddin. Terima kasih. Nabi Isa alaihissalam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi yang sudah yakin, keimanannya makin kuat setelah melihat mukjizat. Hal ini dikatakan Nabi Isa alaihissalam dalam surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda ataupun kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Tentunya mukjizat tidak bisa terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan inilah di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 30, surat Ali Imran ayat 49, surat Al-Ma'idah ayat 110, dan surat Al-Ma'idah ayat 112. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok ataupun jumlah orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Al-Quran surat Al-Imran ayat 49. Selain Al-Imran, surat Al-Maidah juga menyampaikan hal yang serupa. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Lalu saat itu para pengikut Nabi Isa alaihissalam meminta kepada beliau untuk membangunkan salah satu saksi terjadinya bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka dibangkitkanlah Ham bin Nuh untuk menceritakan semuanya. Imam Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Hawariyun ataupun para pengikut Nabi Isa pernah berkata kepada Isa bin Maryam, dapatkah engkau membangkitkan satu orang saja yang pernah menyaksikan kejadian bencana banjir, agar ia dapat menceritakan kejadian itu langsung kepada kami? Maka Isa alaihissalam pun pergi dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun hingga mereka sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Isa alaihissalam mengambil satu genggam dari tanah itu dengan tangannya. Lalu ia berkata, apakah kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Isa alaihissalam menjelaskan, ini adalah mata kaki milik Ham bin Nuh. Lalu tanah tersebut dipukulkan dengan tongkatnya seraya berkata, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Lalu seseorang bangkit dari tanah itu dengan menyeka tanah dari kepalanya yang telah beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya, apakah seperti ini ketika kamu meninggal dunia? Ia menjawab, tidak, aku meninggal dunia ketika aku masih muda. Namun aku mengira sudah tiba saatnya hari kiamat yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ia menuturkan, kapal itu memiliki panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam, lahir di Bethlehem, Palestina, cucu dari Imran.
Keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki sejumlah mukjizat yang diterangkan langsung dalam Al-Quran. Namun, apa sajakah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Tonton terus video ini untuk mengetahui mukjizat apa saja yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakkur Fiddin. Terima kasih. Nabi Isa alaihissalam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi yang sudah yakin, keimanannya makin kuat setelah melihat mukjizat. Hal ini dikatakan Nabi Isa alaihissalam dalam surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda ataupun kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Tentunya mukjizat tidak bisa terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan inilah di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 30, surat Ali Imran ayat 49, surat Al-Ma'idah ayat 110, dan surat Al-Ma'idah ayat 112. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok ataupun jumlah orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Al-Quran surat Al-Imran ayat 49. Selain Al-Imran, surat Al-Maidah juga menyampaikan hal yang serupa. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 110. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Lalu saat itu para pengikut Nabi Isa alaihissalam meminta kepada beliau untuk membangunkan salah satu saksi terjadinya bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka dibangkitkanlah Ham bin Nuh untuk menceritakan semuanya. Imam Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Hawariyun ataupun para pengikut Nabi Isa pernah berkata kepada Isa bin Maryam, dapatkah engkau membangkitkan satu orang saja yang pernah menyaksikan kejadian bencana banjir, agar ia dapat menceritakan kejadian itu langsung kepada kami? Maka Isa alaihissalam pun pergi dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun hingga merangkak sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Isa alaihissalam mengambil satu genggam dari tanah itu dengan tangannya. Lalu ia berkata, apakah kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Isa alaihissalam menjelaskan, ini adalah mata kaki milik Ham bin Nuh. Lalu tanah tersebut dipukulkan dengan tongkatnya seraya berkata, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Lalu seseorang bangkit dari tanah itu dengan menyeka tanah dari kepalanya yang telah beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya, apakah seperti ini ketika kamu meninggal dunia? Ia menjawab, tidak, aku meninggal dunia ketika aku masih muda. Namun aku mengira sudah tiba saatnya hari kiamat yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ia menuturkan, kapal itu memiliki panjang 1200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai. Satu lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar, satu lantai lagi terdapat manusia, dan satu lantai lainnya terdapat berbagai jenis burung. Setelah Ham bin Nuh menceritakan semuanya tentang tragedi kapal Nabi Nuh alaihissalam, lalu Hawariyun berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Rasulullah,
dapatkah kita mengajak orang ini untuk menginap di rumah kita agar ia bisa beristirahat dan menceritakan semuanya dengan lengkap? Nabi Isa alaihissalam menjawab, bagaimana mungkin kalian dapat membawa seseorang yang sudah dihentikan rezekinya? Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada jasad tersebut, kembalilah kamu dengan izin Allah. Maka jasad itu pun kembali menjadi tanah. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang lain adalah mampu berbicara saat masih berumur beberapa jam ataupun masih sangat bayi. Nabi Isa alaihissalam mampu berbicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Berkata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab ataupun Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran surat Maryam ayat 30. Mukjizat diberikan untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mukjizat tersebut, yaitu dapat berbicara ketika masih bayi, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah bisa dilindungi. Antara lain, mukjizat Nabi Isa adalah menghidupkan ataupun menciptakan burung yang hidup. Anugerah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.